Oke, jadi pada video kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara memasang pintu sliding ya. Jadi pintu sliding itu atau pintu geser itu nanti apa aja yang kita butuhin, apa aja bahan-bahannya. Oke, langsung aja disimak videonya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu itu ada rel. Rel ini bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Nah, rel seperti ini dijual per lonjor atau per batang itu dengan panjang 3 meter. Jadi ini dijualnya per panjang 3 meter, nggak salah harganya itu di kisaran 60 sampai 75-an ya. Oke, rel ini langsung aja ini yang sudah saya potong sesuai ukuran pintu di kedua. Jadi kita butuh itu 2 biji di bawah sama 2 biji di atas. Jadi itu panjangnya antara bawah sama atas itu sama. Ini rel yang sudah kita potong sesuai ukuran pintu yang akan kita pasang. Selanjutnya kita bolongin ya. Kita bolongin terlebih dahulu pakai kain. Oke, jadi ini setelah kita bolongkan, nanti ini untuk memudahkan proses ngecrup ya, karena ini lumayan tebal. Jadi kalau kita skrup langsung pakai skrup, nanti itu skrupnya rawan patah ya, jadi susah tembus juga. Ini bahannya aluminium. Kemudian untuk jarak antar lubang ini bebas, bisa perkirakan lah. Cukup bikin 4 lubang aja seperti ini udah cukup. Nah, jadi nanti pada lemari itu akan terpasang ya dengan susunan kayak gini ya. Akan terpasang seperti ini. Jadi ini sisi luar, ini yang dalam. Kemudian untuk jenis roda yang saya gunakan itu jenisnya seperti ini. Seperti ini. Dalam satu set roda ini terdiri dari ini. Jadi untuk yang ini untuk dipasang di bagian atas pintu ya, bagian atas sebagai pengunci. Sementara untuk roda ini di bagian bawah. Nah, nanti sistem kerjanya ini ada bagian logam yang menonjol sini, tinggal tekan sambil dorong ke atas. Nah, maka otomatis yang bagian plastik ini akan masuk ke bagian rel yang sini di bagian atas, sehingga nanti sistem kerjanya akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk menjaga dia tidak berpindah posisi dari kiri ke kanan, tetap berada di rel ya, untuk yang bagian atas. Sementara untuk roda dia nggak punya pengunci karena ada daya tekan ke bawah, jadi dia cukup begini aja. Kemudian kita dapat stopper ya, stopper plastik bentuknya seperti ini.
Ini nanti stopper ini berfungsi sebagai apa ya, sebagai stopper untuk roda. Jadi ketika kita dorong pintu itu dia nggak sampai keras nyentuh bagian dinding dari lemari ya. Jadi nanti dia akan dipasang seperti ini di sini. Ukurannya sudah sesuai. Tinggal kita atur nanti untuk pasnya stopper ini berfungsi di roda itu seberapa dalam, nanti kita sesuaikan. Setelah sesuai nanti kita skrup di bagian ini. Oke, nanti untuk proses pemasangan nanti kita lanjutkan. Oke, jadi kita lanjut ke proses pemasangan relnya. Ini bagian yang ini, yang ada ini menghadap ke dalam dulu ya, untuk pintu bagian dalam. Jadi kita pasang yang bagian dalam seperti ini. Nah, jadi di sini yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi antara sekat bagian tengah ini sama pinggir ini ukurannya beda ya. Jadi ini full dia lebarnya selebar kaki, kemudian yang ini kurang 5 cm ya. Jadi 5 cm ini ukuran pas untuk kedua buah rel ini ya. Jadi nanti akan seperti ini. Ya, nanti akan seperti ini. Ini butuh space 5 cm. Sehingga nanti akan nampak seperti ini ketika sudah terpasang. Oke, jadi coba kita pasang lagi ya. Dari sini saya biasa masang ini yang bagian luar dulu ya. Saya pasang yang bagian luar agar lurus ya, mengikuti sisi luar. Nanti kalau yang bagian luar sudah lurus, maka yang dalam enak, tinggal kita ikuti sisi luar yang sudah kita luruskan dengan pinggiran yang bagian ini tadi. Oke, langsung aja simak gimana caranya. Untuk bautnya pakai baut yang sepanjang ini aja ya. Oke, bagian luar sudah kita pasang. Kemudian lanjut kita ke bagian yang dalam. Oke, nanti yang bagian ini, yang bagian tepat lubang skrup ini menghadap dalam. Begitu juga pemasangan yang luar ya.
jadi seperti ini ya. Proses pemasangan seperti ini juga berlaku untuk pintu yang bagian atas ya. Yang bagian atas sana kayak di ukurannya sama. Jangan sampai pemasangan yang atas itu kebalik ya, atau berbeda dengan yang bawah. Jadi itu akan berpengaruh, pintunya nggak akan lurus ya, otomatis pintunya akan miring gitu. Oke, nanti kita lanjutkan ke proses pemasangan roda dan pengunci atas pada pintunya ya. Oke, yang satu sudah terpasang, sekarang kita lanjut pasang yang sebelah sini ya. Ini kita kasih jarak 2 cm. Ntar saya ambil. Jaraknya 2 cm ya, dari ujung sini ke sini 2 cm. Kemudian baru kita tandai bagian as. Ingat, bagian as ada di sini ya. Ini kita tandai dulu. Baru kita kasih dia siku biar lurus nanti untuk bagian center dari mata bornya ya. Oke. Nah, jadi kelihatan ya, itu garis itu as dari bagian pengunci ya. Jadi nanti pada garis itu bagian menonjol pada mata bor ini itu berada tepat di atas garis tersebut ya, karena itu center ya. Oke, langsung aja kita bor ya. Oke ya, jadi seperti ini posisi pasnya. Ini bagian diameter ini nih berada tepat di pinggir bagian sisi pintu ini ya. Jadi nanti lubangnya akan bulat, tapi setelah bulat nanti kita akan servis pakai cutter ya. Jadi langsung disimak aja seperti ini. Ini kita tekan dulu ya, biar nggak berubah posisi senternya. Jadi untuk dalam dari lubang ini itu pas sesuai tebal dari mata bor ini ya. Jadi apabila ini bagian sisi luar dari mata bor ini sudah rata sama bagian sisi APL yang atas ini, maka itu sudah cukup. Ya, oke, jadi saya rasa cukup ya, sudah rata. Jadi setelah terbentuk lubang seperti ini, barulah kita servis pakai cutter aja ya. Maaf, saya nggak punya pahat, jadi terpaksa pakai cutter aja.
kadang pakai pahat juga nggak bagus hasilnya kalau nggak benar-benar tajam mata pahatnya ya. Jadi teman-teman bisa kalian pakai cutter seperti ini, pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Oke, jadi seperti itu penampakannya ya. Tinggal kita rapikan sisa-sisa ini biar benar-benar rata. Jadi kalau pakai cutter justru hasilnya lebih rapi untuk mahat multiplex ya, karena sifat multiplex itu agak empuk. Jadi kalau kita nggak benar-benar tajam mata ininya, malah justru akan bikin multiplexnya rusak ya. Oke, segitu aja cukup. Sekarang kita coba pasang ya. Ya, apabila bagian ini sudah leluasa naik turun seperti ini, maka dalamnya sudah cukup. Oke, langsung kita skrup ya. Oke, jadi usahain skrupnya jangan satu langsung dikencengin ya, karena nanti takutnya bagian ini kegeser muter. Jadi kalau bisa itu pasang dua dulu, sebelah sini sama pojok sini untuk ngunci pada posisi pasnya ya. Setelah ini masih bisa kita geser, sudah pas baru kita kencengin satu-satu. Usahakan bornya juga di torsi bawah ya, biar skrupnya nggak dol, karena kalau ulah dol di posisi ini tuh susah nanti, nggak kenceng ini kakinya. Jadi usahakan pakai torsi bawah aja. Nanti kalau dirasa kurang kenceng bisa pakai obeng manual, lebih bagus. Jadi kita bisa tahu ukuran kencengnya skrup di media ini seberapa kencang, kita bisa sesuaikan dengan obeng manual aja ya. Oke, bagian atas sudah terpasang. Kita tes. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut bagian bawahnya. Ukurannya sama ya, tadi ukuran karbonnya. Sebenarnya ini dari mana ada ukuran harus mana ada. Ini sudah satu kan. Ya, saat ini satu namanya. Sampai ukurannya belum kita sebelumnya yang aku ini sana. Ya, lebih jelas seperti ini. Nah, jadi karena tadi mata bor ini bentuknya hasil borannya agak miring ke sini, jadi itu yang kita kasih rata biar lubangnya bentuknya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Jadi ada posisi pasnya dulu sebenarnya.
Oke, rodanya sudah berfungsi dengan baik. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti setelah berpasang di sebelah sana, nanti kita akan coba pasang lagi di pintunya. Oke, jadi sekarang kita coba pasang. Ya, ini bagian bawahnya seperti ini. Oke, setelah bagian bawah sudah berada tepat di posisi rel, baru kita kunci yang atas. Untuk posisi bawah nampak seperti itu ya. Oke, ya, jadi kelihatan ya. Baru kita kunci yang bagian atasnya, paskan dulu, tinggal ditekan sambil dorong aja ini ya bagian kuncinya. Silau. Ya, sudah masuk. Baru pindah ke sebelah sini. Jadi sebelum kita pasang edgingnya, kita coba dulu ya ininya. Kalau sudah benar-benar pas, baru kita lanjut pasang bagian edging. Oke, jadi seperti itu sudah masuk ya. Oke, jadi kita coba ya. Buat fungsi sempurna. Ya, jadi demikian tadi itu ya cara pemasangan untuk pintu sliding. Ini saya kasih contoh satu pintu aja dulu, untuk nanti mungkin setelah pintu itu terpasang nanti kita bikin videonya ya. Oke, jadi setelah pintunya terpasang bentuknya seperti ini ya, dua pintunya. Kita coba. Oke, semua sudah berfungsi normal. Mungkin itu aja videonya, semoga bermanfaat. Tekan like dan subscribe untuk tetap selalu dapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat berkarya.